Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini gema takbir membelah angkasa, menyatukan hati dalam harmoni syukur yang agung. Namun ketahuilah bahwa bagi seorang mukmin yang disebut dengan faroh atau kebahagiaan yang sejati bukanlah sekedar perayaan fisik. Namun kegembiraan kita hari ini adalah kegembiraan ruhani, karena pertolongan Allah yang telah membimbing kita menyelesaikan beberapa ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan. Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengingatkan kita dengan untaian hikmah yang begitu dalam. Barang siapa yang bergembira bukan karena Allah, maka kegembiraannya adalah merupakan kelalaian. Sedangkan orang yang berakal, ulul albab, ia hanya bergembira karena Tuhannya. Hati yang benar adalah hati yang merasa asing dengan dunia sebelum ia mengenal cinta kepada Sang Pencipta. Sebagaimana yang disenandungkan oleh penyair Sumnun dalam kitab Lataiful Ma'arif, dahulu hatiku hampa sebelum mengenal cintamu, sibuk bermain dan lalai dengan urusan makhlukmu. Namun saat cintamu memanggil, jiwaku pun menjawab dengan patuh. Takkan kutoleh selainmu, di pintumu aku bersimpuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Idul Adha dan yang kemarin telah kita lalui yaitu hari Arafah adalah puncak kemuliaan zaman. Inilah hari ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang membuat kaum kafir itu merasa iri dan cemburu kepada umat muslim, yaitu hari atau ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kusempurnakan bagi kalian nikmatku. Pada saat itu orang Yahudi berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitabmu yang sekiranya turun kepada kami, maka niscaya akan kami jadikan hari tersebut, hari turunnya ayat itu merupakan hari Id." Ini sebagai bentuk cemburunya mereka, bagaimana pada kaum muslimin umat Islam terdapat satu ayat yang begitu agung, satu ayat yang begitu istimewa. Dalam ayat tersebut, mengapa kesempurnaan agama itu disebut sebagai nikmat yang sempurna? Karena ia adalah jaminan keamanan bagi jiwa kita. Ibnu Rajab menjelaskan bahwa sempurnanya nikmat adalah dengan ampunan dosa. Tanpa ampunan, nikmat setinggi gunung pun akan terasa hampa. Nikmat agama adalah nikmat yang sempurna, melebihi nikmat apapun yang hari ini kita rasakan, baik itu berupa nikmat materinya, nikmat yang lainnya yang bersifat duniawi itu tidak ada nilainya dan akan terasa hampa tatkala nikmat agama tidak bisa kita rasakan, tatkala ampunan tidak kita dapatkan dan tidak kita raih pada hari yang begitu mulia ini. Allahu akbar, Allahu akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita renungkan lebih dalam. Seringkali kita terjebak pada kulit luar perayaan. Kita sibuk dengan hidangan yang lezat, dengan pakaian yang megah, yang mewah, yang indah, namun melupakan perubahan batin, melupakan transformasi batin kita, ruh kita. Dengarlah nasihat dari para ulama salaf yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Al-Id, hari raya, bukanlah bagi mereka yang memakai pakaian baru, namun hari raya adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah. Hari raya bukanlah bagi mereka yang berhias dengan pakaian dan kendaraan yang mewah, namun hari raya adalah bagi mereka yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hati ini belum terbasuh dari yang namanya dendam, jika jiwa belum merdeka dari namanya belenggu maksiat, maka pakaian baru hanyalah tabir yang menutupi luka. Orang yang lalai bergembira dengan menuruti hawa nafsunya, sedangkan seorang ulul albab, mereka bergembira dengan kedekatan mereka dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ibadah kurban merupakan napak tilas kita flashback kembali kepada perjuangan seorang kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kisah mereka merupakan sebuah simbol fida atau yang disebut sebagai penebusan bagi jiwa manusia dari api neraka. Setiap tetesan darah hewan kurban bukan sekedar ritual semata, namun melainkan jembatan pengampunan bagaimana kita sampai kepada pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu pesan yang begitu dalam yang Ibnu Rajab sampaikan dalam kitabnya tersebut. Bagi kita yang belum mampu tahun ini untuk berdiri di padang Arafah, janganlah berputus asa. Jika kita tidak bisa menyembelih hewan di Mina sebagai hadyu, persembahan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah berputus asa. Allah membuka rahmatnya di tempat kita hari ini dengan menyembelih hewan kurban yang disyariatkan. Ataupun kalau kita tidak mampu untuk menyembelih, maka sembelihlah ego kita masing-masing. Karena kurban yang tidak kalah agung adalah bagaimana seorang hamba mengorbankan hawa nafsunya untuk menggantinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesempatan kepada kita semua yang ada di tempat ini untuk berserikat dengan mereka para jamaah haji yang hari ini sedang menunaikan haji di kota yang suci. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan bahwa di padang Arafah Allah membanggakan hambanya di hadapan para malaikat. Ketika malaikat menunjuk seorang pendosa yang dia adalah orang pelaku dosa maksiat yang senantiasa menghiasi hari-harinya dengan maksiat, atau diistilahkan dalam keterangan tersebut adalah fulan al-muhrik, maka Allah menjawab dengan keluasan ampunannya, aku telah mengampuni mereka semua, bahkan dia si pendosa itu pun telah kuampuni. Harapan ini juga milik kita semua yang hadir di tempat ini. Meski raga tidak berada di Arafah, jika kita menjaga pendengaran, penglihatan, juga lisan kita dari hal-hal yang Allah haramkan, serta memperbanyak doa, zikir, dan ibadah di hari-hari yang mulia ini, maka rahmat Allah yang meluap dari Arafah akan sampai ke pintu rumah-rumah kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masuk di tanggal 10 Zulhijjah, dan esok hari 3 hari beruntun kita masuk di hari-hari
yang mulia, yaitu Ayyamut Tasyrik, di mana hari yang oleh Rasulullah disebut sebagai hari makan, minum, dan zikir kepada Allah. Islam adalah agama yang indah dan seimbang. Allah melarang kita berpuasa di hari ini karena kita sedang berada di dalam jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan manusia lagi yang menjamu kita, tapi Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamu kita semua sebagai hambanya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari 3 hari ini, termasuk hari ini, Allah haramkan untuk kita berpuasa. Dan tidak layak bagi seorang tamu untuk kelaparan di meja perjamuan Robnya. Namun, hati-hati para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Rajab mengingatkan kepada kita semua bahwa hewan-hewan yang dikurbankan hari ini, yang kita sembelih hari ini adalah makhluk yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebuah kezaliman yang besar jika seorang manusia memakan daging hewan yang taat lalu menggunakan energi dari makannya itu untuk melakukan maksiat. Maka termasuk perbuatan zalim tatkala hewan yang senantiasa zikir kepada Allah. Hari ini akan kita lihat banyak pertumpahan darah, banyak sesembelihan yang dikorbankan untuk Allah. Ketika nanti kita semua makan makanan atau daging dari hewan tersebut, namun energi yang dihasilkan kita pakai untuk maksiat, maka kita itu lebih rendah dari yang namanya hewan. Hewan saja taat, kenapa manusia hari ini lebih sering untuk melakukan maksiat? Maka jadikanlah makanan dan minuman ini sebagai bahan zikir. Perbanyaklah doa di hari-hari yang mulia ini, terutama dengan doa yang biasa kita sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sebagai penutup khutbah Idul Adha di tahun 1447 Hijriah ini, marilah kita menanamkan tekad untuk menjaga keistiqomahan dan konsistensi iman kita. Bagi seorang yang memiliki ulul albab, setiap hari yang dilalui tanpa bermaksiat kepada Allah adalah hari raya. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan yang singkat. Jadikanlah dunia seperti hari kita berpuasa, dan jadikanlah kematian kita sebagai hari berbukanya untuk merayakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah selalu perkataan Dhunnun, Nabi yang dimakan oleh Nun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, di mana beliau mengatakan, dunia tidak akan terasa indah kecuali dengan zikir dan ibadah. Akhirat tidak akan indah kecuali dengan ampunan, dan surga tidak akan sempurna kecuali dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan hari ini, hari-hari sebelumnya dicatat oleh Allah sebagai amalan solihan, amalan mutakabbalan. Maka saya perwakilan dari DKM Masjid Al-Fatih serta Yayasan Al-Fatih mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezekinya kepada kita semua hari ini dan hari-hari setelahnya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan lagi kita semua di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.